ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan tadi sambutan dari Pak Menteri dan misalnya betapa pentingnya tadi data informasi, kemudian juga barangkali kebersamaan di dalam memberdayakan semua potensi yang ada di bangsa kita ini termasuk hilirisasi sehingga kita lebih sukses. Nah, Pak Menteri Pertanian secara gamblang sama kali Ibu Ida betapa nyatanya fakta bahwa dengan adanya sentuhan-sentuhan teknologi juga hasil riset dan inovasi dalam sejarah kita mencapai swasembada beras 4 juta ton, luar biasa. Dan itu peran tadi sangat didukung oleh adanya alumni kita yang bergerak di sana, termasuk tadi beliau yang menggerakkan peran dari dulu ada mekatronik, yaitu Pak Dr. Sam Herodian. Dan itu tentu menjadi kebanggaan kita sebagai alumni Fateta dan Fatemeta. Dari dua paparan tadi tidak ada question. Setiap orang merasa bahwasanya betapa pentingnya peran keilmuan dalam pendidikan tinggi yang secara sejarah dilahirkan di IPB melalui dibentuknya pertama Fatemeta kemudian menjadi Fateta. Oleh itu maka saya hanya mensitir beberapa catatan dasar dulu supaya nanti mau kemana arah kita ini. Pertama, karena saya sering juga berdiskusi ini dengan Pak Pur nih, dengan teman-teman dari ITB. Prof. Winarno dan saya itu pernah menjadi Ketua Komisi Ilmu Rekayasa di Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Timnya adalah para profesor dari ITB. Benar nggak Pak Pur? Jadi kita banyak belajar juga dari mereka. Jadi teman-teman di ITB itu has a very strong philosophical foundation. Ada filosofinya gitu. Mengapa mereka mempertahankan Institut Teknologi Bandung dan juga mengapa ada Fakultas Teknik, ada Fakultas MIPA, ada Seni Rupa, ada Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati dan sebagainya. Itu ditariknya dari keilmuan dan konsistensi terhadap peranan dari pendidikan tinggi. Nah kita yang sudah jelas-jelas IPB didirikan dengan misi untuk pertanian, ya kita mencoba harusnya mengisi misi pertanian dengan terobosan-terobosan yang sudah ada di kita sekarang. Coba tadi kita lihat, ini pandangan saya ya, yang disampaikan oleh Pak Slamet itu hasil dari sekolah teknik atau dari Silfateta? Fateta. Mahasiswanya, dosennya, penelitiannya, kerjasama dengan industrinya, itu hasil dari kita. Ya tidak salah kalau mau punya keinginan punya sekolah ini silahkan. Nggak jadi masalah. Tapi ya tadi, kalau ujung-ujungnya, seperti yang kita simpulkan, Pak Soekarno masih ada kan? Kan beliau secara gamblang saya langsung, jangan sampai batang yang sudah berbuah sukses puluhan tahun itu ditebang aja supaya tunas ini bisa tumbuh besar. Itu catatan yang menurut saya kembali kepada philosophical basis dari adanya teknologi pertanian yang merupakan rangkuman dari teknik, kemudian ilmu alam, ilmu lingkungan, ilmu manajemen, dan juga dengan biologi dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi tentu diharapkan bahwa Fateta itu menjadi suatu knowledge center dan inkubator untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin transformasional. Saya menyaksikan tadi sangat bangga sekali, begitu banyak alumni kita adalah para pemimpin. Jadi kalau Pak Eri itu dulu isunya dengan pendekar Pak ya. Jadi pertama kali masuk di Fateta itu memang menghasilkan calon-calon leaders. Jadi tidak hanya leaders yang secara akademik excellent, tapi justru menjadi calon-calon pemimpin di berbagai bidang. Itu yang dihasilkan oleh Fateta selama 60 tahun. Nah, itu yang menggerakkan betapa misalnya kita bisa melihat peranan dari industri pangan, industri agro, kemudian juga di dalam termasuk industri maritim.
Itu bimbingan Pak Eri itu almarhum Pak Najik tuh maritim. Hebat dia. Jadi dengan demikian maka kita juga harus melihat tidak lepas dari sejarah. Yang kedua catatan yang ingin saya sampaikan, ini konteks historis dan bagaimana perkembangan sistem pendidikan. Secara sejarah, IPB itu kan berasal dari Bogor itu Landbouw Hogeschool, zaman Belanda. Yang dulu kita niru mengkopi Wageningen University and Research. Kita copy. Coba lihat sekarang ranking untuk subjek pertanian dan kehutanan di dunia itu siapa nomor satunya? Wageningen. Bentarnya ada siapa? Dari Indonesia. Belanda itu hebat karena dia ya menjajah kita hampir 350 tahun kan. Belajar ilmunya dari banyak orang Indonesia gitu, dari alam Indonesia. Nah itu kita banggakan bahwasanya kita mintarkan bangsa lain, memperkaya bangsa yang lain, loh kita kok harusnya juga mampu memberdayakan dan memintarkan bangsa kita sendiri. Oleh itu dari sejarah tadi kita lihat juga bagaimana IPB dengan rektor Pak Andi Hakim, Pak Satari kan mengembangkan program S1, S2, S3. Dulu kita kan dengan Pak Eri program 5 tahun, 6 tahun. Ada sarjana muda, ada sarjana 1, sarjana 2, ada minor, ada elektif, ada wah macam-macam gitu. Ya, jadi itu adalah satu sejarah yang memang sekarang ini dimungkinkan untuk tadi memberdayakan potensi yang diberikan oleh pemerintah dan juga yang kita terima. Sehingga dikenal kalau tadi di Amerika ada Land Grant College, ada Sea Grant College. Nah, mandat seperti itu di negara maju diberikan ke universitas. Jadi kita pun juga harus melihat bahwa mandat untuk pertanian diberikan oleh pemerintah kepada IPB, kepada kita. Nah ini ya susahnya kita suka minderan gitu Pak Heri ini mantan rektor juga. Kita minderan. Saya baru baca tadi dari QS World Ranking yang dikeluarkan tanggal 25 Maret tahun 2025. Apa yang terjadi? IPB dalam subjek Agriculture and Forestry rankingnya nomor 49. Seluruhnya termasuk ada Fateta, semua fakultasnya ada di situ kan. ITB dalam teknologi and engineering berapa rankingnya? 282. Not even 100. Kita tidak jauh dari perguruan tinggi yang hebat-hebat di dunia itu. Ini harus kita syukuri gitu. Dan itu maka tadi saya melihat paparan Pak Slamet gitu, wah ini Fateta hebat bener nih. Bisa begini gitu. Tapi jangan bilang, oh, ini bukan Fateta, ini adalah sekolah teknik. Belum. Baru dibuka program studinya. Be fair gitu, kita harus fair terhadap apa yang kita lihat itu. Nah yang menarik juga saat saya baca tentang employability sama reputation dari employer. Berapa nilai yang diberikan oleh World Ranking kepada IPB? 91,3. Very high ya, dari 100, 91,3. Berapa yang diberikan ke ITB? 58,6. So we are much better. Makanya tadi banyak teman kita yang kerja di industri, pemerintah, semua merasa hebat. Lulusan-lulusan IPB itu hebat gitu. Ya kita yang beneran nih Pak Adi Indradil ya, kita suka ya kurang percaya diri gitu. Jadi menurut saya bahwa hal ini perlu kita ketahui, menyadari sebelum kita melihat ke depan ya, mau ngapain setelah ini gitu. Kita kan berpijak berangkat dari sekarang, kalau kita punya satu landasan yang sangat kuat, very strong platform untuk maju. Dari institusinya, konstitusinya, dari sumber dayanya, harusnya kita menatap ke muka dengan penuh optimistik. Oleh itu maka perkenankan saya membacakan beberapa catatan yang ini kalau tidak saya bacakan nanti teman-teman yang kerja keras jadi kurang diapresiasi ya. Pertama dari catatan tadi bahwa there is no question program
hilirisasi dari produk pertanian menjadi kunci, yang malah menjadi satu peluang strategis yang perlu diperkuat. Tentu dalam konteks pemikiran tidak hanya di hilir dalam arti value added, tapi juga di hulunya untuk meningkatkan produksi juga harus kita bantu, kita support. Sehingga contoh-contoh tadi dari perusahaan Wilmar misalnya bagus sekali, kemudian juga dari strategi keberlanjutan Pateta bahwa kita bisa meneruskan misi dan peran kita sebagai jangkar teknologi untuk menciptakan tadi nilai tambah dan memperhatikan komoditas lokal. Kemudian juga dicatat bahwa transformasi teknologi agro sebagai kebutuhan nasional. Semua yang dibicarakan dari Bappenas dan tadi dari MBG dan sebagainya menunjukkan bahwa seperti pidato dari Presiden Soekarno, mati hidup bangsa dari pertanian dan pangan. Ya MBG akan berhasil kalau pertanian pangannya berhasil. Kalau tidak nggak akan berhasil. Nah itu peran kita. Karena setelah produksi dihasilkan dari lahan, dari laut, dari perairan, kan harus diawetkan, harus dikemas, harus disimpan dengan baik. Tidak boleh terjadi keracunan dan sebagainya. Itu adalah peran yang ada di Pateta selama ini. Kemudian juga tadi dikatakan bahwa, atau saya menyampaikan pemikiran misalnya sejarah Pateta itu dilahirkan sebagai satu sistem pendidikan yang disebut dengan hibrida. Karena yang dasar Pateta itu ada keteknikannya, ada biologi, ada kimia, ada lingkungan, ada mungkin juga ekonomi dan manajemen. Ya, semuanya itu memang kita perlukan untuk mendukung pengembangan industri pertanian secara meluas. Sehingga kalau kita bicara pendekatan kolaborasi multidisiplin, itu bukan hal yang baru bagi kita, sudah biasa. Ya. Pak Eri sekolah ke Amerika, bukan ke sekolah pertanian, perginya ke College of Engineering. Saya sama, dulu kan teknologi pertanian, tapi di Amerika nggak ada jurusan teknologi pertanian, adanya food science, saya masuk ke food science. Ya, tapi semuanya kan mengisi apa yang kita cita-citakan. Satu pilar yang juga tadi disebutkan, terutama saat paparan dari Menteri Pertanian, dengan adanya input teknologi, pengembangan kemajuan dari suatu inovasi, ternyata petani kita masih 1,7 juta rupiah per orang per bulan. Jadi sangat belum mencapai keadilan. Nah di sini barangkali kita harus memikirkan dengan penekanan sistem dari Pak Eri, gimana supaya kesejahteraan petani tadi bisa kita tingkatkan dengan kebijakan-kebijakan publik yang tepat sasaran. Kemudian juga dan ini banyak sekali berlembar-lembar. Nah sekarang di dalam konteks misalnya kesiapan perguruan tinggi untuk tadi menghadapi tantangan, terutama yang dikhawatirkan yang kita bahas bagaimana supaya animo dari lulusan SMA ini semakin bagus. Ini tadi dari Bu Lena, Bu Sugiyah, sebenarnya udah bagus sekali ya, bahwa kita mungkin ini alumni nih, tolong Pak Luhur dengan teman semuanya, bagaimana kalau tadi Pak Indra udah diangkat jadi penasehat ya. Pak Indra kan jadi penasehat. Ya belum ada kan, baru menerima mahasiswa. Yang ada dengan industrinya kan Patetanya ini. Jadi kalau kita perhatikan bahwa keberhasilan suatu perguruan tinggi itu didukung oleh stakeholdersnya. Terutama bagi kita adalah tentu industri, pemerintah, mungkin juga komunitas, organisasi dunia internasional, itu yang menjadi catatan kita untuk kita perkuat.
Sehingga barangkali untuk ini bagaimana supaya tantangan-tantangan tadi kita bantu Fateta ini lebih agresif dong gitu ya. Lebih reach out, embracing kepada alumni. Ini alumni kumpul ini ada pimpinan Fateta nggak sini? Hadir siang ini. Ya udah dengerin dong alumni ini kan. Ini adalah aset kita gitu. Jadi harusnya menjadi kekuatan, bukan jadi liability. Ini ya saya nggak tahu tuh kenapa cara berpikirnya begitu. Nah, itu mungkin keluhan saya aja. Saya rasanya mendengarkan tadi kan, aduh berbunga-bunga hati saya. Wah ini alumni Fateta nih hebat-hebat loh. Di sini aja nih jadi rektor coba. 2 periode lagi, kalau saya cuma 1 periode. Ini deputi dan sebagainya, staf ahli, staf khusus. Jadi saya kira itu harus kita hargai. Jadi pembinaan alumni itu memang ini Pak Luhur ya, mungkin perlu kita bantu. It's not easy, perlu kita bantu. Karena kekuatan alumni yang luar biasa ini, bahwa nanti teknik akan dibuat, ngapa kita bantulah. Supaya dia bisa ditumbuhkan, bisa disuburkan, bisa di-nurture. Tapi dengan seniornya, dengan kakak-kakaknya yang sudah lebih dulu ini 60 tahun ini udah hebat-hebat ini. Jangan malah diakuisisi, itu gimana cara berpikirnya gitu. Betul, itu belum ada. Tadi saya bicara banyak dengan Pak Najib juga, kelembagaan. Ini harus kita pikirkan. Jadi saran saya ini Bu Siti Nurbaya, barangkali pertemuan kita ini harus ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan juga dengan ya teman-teman kita. Jadi jangan bilang bahwa oh ini kan outsider semua, tidak punya legal, apa disebutnya ini? Pensiunan. Enggak, kita masih care gitu ya kepada ini. Harusnya berterima kasih, oh dah terima kasih nih alumni Fateta nih pada concern gitu ya. Harusnya gitu kan, malah kabur gitu. Ketemu aja di telepon nggak diangkat gitu, gimana ya. Tapi kan ini kalau anak didik itu jangan disalahkan gurunya juga barangkali ya. Nah Ibu Bapak sekalian, catatan juga yang ingin saya sampaikan bahwa ini diskusi akademik. Jadi kita harus mencari nanti titik simpul yang bisa kita jembatani kepada IPB dan kepada Fateta juga. Menurut saya ada satu cara komunikasi yang nggak bagus gitu. Atau orang menjadi kurang friendly gitu ya. Padahal kita kan sekarang banyak pemimpin dicontohkan merakyat. Ya, embracing ke rakyat, ketemu dengan rakyat dan sebagainya. Ini kan kelihatannya kok sepertinya dibuat garis pemisah. Itu sayang. Harus kita bisa lebih cerdas untuk menggunakan kesempatan-kesempatan yang sangat baik ini. Nah, terakhir barangkali bagi saya ingin menyampaikan satu harapan bahwa menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks, kalau kami di sekolah bisnis itu VUCA gitu kan, volatility, uncertainty, ya, ambiguity. Itu complexity itu menjadi hal yang harus kita hadapi, baik krisis iklim, lingkungan, ketidakpastian dalam pangan dan energi. Disinilah seperti disampaikan satu alumni ya Pak dari Wilmar ya, harus memposisikan Fateta sebagai center of excellence untuk mengembangkan teknologi for sustainable food, water, and energy system di kawasan tropis. Bagi Bapak sekalian, masih ingat dari teman-teman MP, mengapa kita dapat bantuan dari pemerintah Jepang? Masih ingat gak? Ya Pak Heri, adanya Kreata kan? Nah apa tuh Kreata? Itu center untuk tropical agriculture, adanya di Fateta gitu. Nah kadang-kadang kita lupa gitu bahasanya, wah kita sebutnya center of excellence untuk itu. Jadi harapan tentu dari semua yang saya tangkap, terutama alumni sangat strong sekali. Maaf yang ada di mahasiswa masih ada kan, saya belum sapa kepada
BEM dan adik-adik atau anak-anak mahasiswa ya. Mudah-mudahan kalian banyak belajar dari apa yang terjadi ini supaya nanti kalau kalian udah lulus jangan lupa sama Pak Teta ya. Masih alumni Pak Teta begitu. Pak Teta tidak boleh direduksi sebagai bagian dari sejarah pertanian, melainkan harus diakui sebagai pemimpin masa depan dalam pengembangan teknologi dan hilirisasi yang kontekstual dengan kebutuhan bangsa. Eksistensinya bukan hanya relevan, tetapi esensial. Demikian saya akhiri, mohon maaf kalau ada hal yang salah. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.